Shalom, Sobat Messenger, kita jumpa kembali dalam acara Bread of Life. Puji Tuhan, pada kesempatan ini saya akan mengajak Sobat Messenger untuk merenungkan satu bagian dari Alkitab dari Mazmur 73 tentang kebaikan Tuhan. Untuk itu, mari kita satukan hati berdoa. Bapa kami dalam surga, sungguh kami bersyukur buat kesempatan kami hari ini kembali kami boleh menikmati hari yang sangat spesial karena kami tahu Engkau baik. Berbicaralah kepada kami lewat sabda-Mu, biarlah firman-Mu betul-betul menjadi firman yang hidup dalam setiap hati dan pikiran kami, bahkan tindakan kami. Engkau pakai hamba-Mu yang hina dan terbatas ini, Kau urapi menjadi alat-Mu, menjadi penyambung lidah-Mu lewat sabda yang disampaikan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Sobat Messenger yang saya hargai dan saya hormati, saya bacakan Mazmur 73 ayat 1. Demikian firman Tuhan, Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Puji Tuhan, Allah itu baik bagi yang tulus hati, yang bersih hati. Ketika kita amati ayat ini, ungkapan sesungguhnya Allah itu baik. Mengapa ada ungkapan sesungguhnya, sebenarnya? Karena ada sebuah pergumulan yang pernah digumuli oleh Asaf, seorang hamba Allah yang dipercayakan untuk melayani dalam bidang musik dan puji-pujian. Dia merasakan sebuah pergumulan yang begitu berat. Mari kita lihat apa yang jadi pergumulannya dia. Dalam ayat 13 sampai dengan 14. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Ini pergumulan yang begitu berat yang dirasakan ketika bangun pagi, penderitaan. Setiap bangun pagi yang dirasakan pergumulan yang begitu berat. Sehingga Asaf sebagai hamba Tuhan dalam hatinya tersirat pemikiran-pemikiran yang bersifat negatif. Dia berkata, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Kalau kita melihat dari ungkapan ini, kalau boleh saya kontekskan dengan keadaan kita. Penderitaan yang kita alami, yang tidak terselesaikan dan tidak kunjung pulih, bisa membuat kita mengeluh dan kita berkata, percuma aku ikut Tuhan. Percuma aku ke gereja. Percuma aku hidup kudus. Kalau toh kenyataannya hidupku sama saja seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Nah saudara, hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Sesungguhnya Allah itu baik. Inilah kesimpulan Asaf setelah dia bergumul. Dia bergumul di balik segala hal yang sedang dia hadapi. Sehingga dia membuat sebuah kesimpulan, memang Allah itu baik. Kapan kita bisa berkata Allah itu baik? Saudara? Pertama, ketika kita memiliki perspektif yang benar tentang Tuhan. Ketika kita memiliki cara pandang yang benar tentang Tuhan. Nah, kita melihat dalam ayat yang kedua sampai ayat 10, tidak semua saya bacakan, ayat 2 sampai dengan ayat 4. Saya bacakan demikian. Tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka,
Ayat 5, mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Saudara, kenapa cara pandang Asap bisa negatif? Karena dia mencoba membanding-bandingkan dirinya yang sedang menderita, yang sedang bergumul dengan orang-orang yang tidak kenal Allah, yang disebut orang fasik. Ya, dia melihat orang fasik, kenapa mereka diberkati Tuhan secara materi. Mereka diberikan tubuh yang sehat, tidak ada sakit, sementara aku yang melayani. Aku yang mengambil bagian dalam pelayanan, kenapa dibiarkan menderita seperti ini sementara mereka gemuk, sehat dan diberkati secara materi. Jadi Asap, dia cemburu. Dan perasaan cemburu ini lalu dia banding-bandingkan. Dan kata lain, dia melihat Tuhan itu tidak baik, Tuhan itu tidak adil. Saudara, kita belajar hari ini. Ketika kita berkata Allah itu baik, karena kita tahu memang Allah itu baik. Karena kita memiliki cara pandang yang benar. Kita tidak boleh membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Keselamatan itu bukan dinilai dari materi. Ingat, Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Dia rela mati di salib untuk menggantikan posisi saudara dan saya, Sobat Messengers. Kita melihat bagaimana karya Allah yang luar biasa. Jadi bagi kita, ketika kita ada di dalam posisi kita di dalam Tuhan, kita menjadi orang yang kudus karena kita sudah dikuduskan. Dalam perjalanan sebagai orang kudus, kita melalui proses pengalaman, penyucian, pengalaman secara progresif terus menuju kepada titik kesempurnaan dan akhir ketemu dengan Tuhan seperti Tuhan. Hidup memang tidak lepas dari pergumulan. Jadi jangan kita berpikir kalau kita sedang menderita sakit berarti ada dosa. Bisa jadi iya. Tapi sementara kalau kita hidup benar, berkenan, Allah bisa pakai itu sebagai alat proses untuk kita belajar bertumbuh. Jadi yang pertama, ketika kita memiliki perspektif yang benar, cara berpikir yang positif, kita akan berkata Allah itu baik. Orang yang berpikir positif, dia tidak akan banding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Dan dia tidak akan mempertanyakan keadilan Allah, karena Allah tetap adil. Dan keadilannya sudah dinyatakan untuk Sobat Messenger dan saya. Dia rela mati untuk Sobat Messenger dan saya. Dan ini sebuah kehormatan. Kita betul-betul dihargai, kita dicintai. Kalau kita punya perspektif bahwa kita dihargai, kita dicintai, untuk apa kita pusing? Karena memang di dunia memang tidak luput dari masalah. Nah, selama kita dalam dunia memang gak lepas dari air mata, pergumulan. Saya tidak mengajar untuk mencari-cari masalah. Tapi kalau memang toh di saat kita berjalan dalam hidup ini, lalu ada pergumulan, ya kita belajar menerima, berserah, submit, tunduk kepada Allah. Berserah diri dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Yang kedua yang kita lihat, di samping kita memiliki cara pandang yang benar, berpikir positif tentang Allah, yang kedua dekat dengan Allah. Saudara, Asap menggumuli masalahnya dengan Tuhan. Dia mencoba berupaya. Kenapa orang fasik? Kenapa orang berdosa? Kenapa orang yang tidak kenal Tuhan, kenapa kok tidak sakit? Tubuh mereka gemuk, sehat, dan diberkati secara materi. Sementara aku yang hari-harinya melayani Tuhan, bangun pagi penderitaan, sepanjang hari pergumulan. Kenapa? Dia mencoba mencari jawaban. Mari kita lihat responnya. Dalam ayat 16. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Ayat 21 dan 22. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Jadi Asap mencoba mencari jawaban atas pertanyaan yang dia gumuli, di mana keadilanmu?
Kenapa engkau biarkan orang fasik justru diberkati dengan materi tubuh yang sehat, sementara aku yang melayani engkau faktanya, kenyataannya menderita. Dia mencoba mencari. Dia katakan sulit, dan aku dungu seperti hewan. Memang pemazmur berkata, ya, orang yang tidak berpengertian sama seperti hewan. Tapi yang dapat kita lihat dari hambanya yang bernama Asaf ini, itu dalam secara psikis dia bergumul mencari jawaban. Tapi satu hal yang positif yang kita lihat dari Asaf, ini ayat kuncinya, ayat 17. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Inilah poin yang penting. Di samping berpikir positif, cara pandang yang benar tentang Allah. Yang kedua, dia dekat dengan Allah. Dan ketika dia menghampiri Allah, sampai aku masuk ke dalam hadirat-Mu. Jadi ketika Asaf mencari wajah Tuhan, ketika Asaf membangun relasi yang intim, dekat dengan Allah, di saat itulah dia mendapatkan jawaban. Ketika dia menggunakan akal, pikiran, logikanya, dia tidak menemukan jawaban. Aku seperti hewan di matamu. Sehingga dia mengambil keputusan cari Tuhan. Di saat dia datang dekat dengan Tuhan, dia mendapatkan jawaban. Ayat 17b, dan memperhatikan kesudahan mereka. 18, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Ayat 19, betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Ayat 20, seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Setelah berjumpa dengan Tuhan, cara pandang Asaf berubah. Wow, kalau begitu saya tidak boleh banding-bandingkan orang dalam ikut Tuhan dengan materi. Rupanya mereka memang diberkati, tapi mereka cuma mengalami kebahagiaan yang bersifat semu. Kebahagiaan yang bersifat sementara. Memang di dunia mereka diberkati secara materi, tapi nanti mereka bagaikan telur di ujung tanduk siap tergelincir. Seperti mimpi yang akan lenyap dipandang hina. Saudara, kedekatan dengan Tuhan akan membuat kita mampu melihat Tuhan dengan cara berpikir seperti Tuhan. Biarlah kita belajar hari ini saudaraku, sehingga Asaf berkata dalam ayat yang ke-28, Mazmur 73:28, tetapi aku suka dekat pada Allah. Wow, aku suka dekat. Sudahkah saudara merindukan Natal kita rayakan? Natal berarti Allah hadir, datang. Allah yang transenden, yang jauh, yang tidak terjangkau, yang tak terbatas. Namun Allah yang transenden datang menjadi manusia, menjadi dekat. Allah imanen yang beserta dengan sobat messenger. Luar biasa kan? Sehingga Asaf berkata, aku suka dekat. Karena apa? Kedekatan dengan Allah, dia mendapatkan jawaban. Yang terakhir, yang ketiga. Pertama tadi ingat, berpikir positif. Cara pandang yang benar perlu ada. Yang kedua, dekat dengan Allah. Yang ketiga, utamakan Allah. Dalam ayat yang ke-25 sampai 26, Mazmur 73 ayat 25-26, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Luar biasa. Pengalaman, keintiman, kedekatan dengan Allah membuat adanya komitmen, tekad, pengabdian, dedikasi. Sehingga Asaf belajar menempatkan Tuhan yang pertama, yang utama. Bagi Asaf, baik di bumi maupun di sorga, satu-satu yang kuinginkan, yang kurindukan hanya Engkau ya Allah. Tubuhku boleh hancur, aku boleh menderita, aku boleh sakit dan tidak mendapatkan jawaban. Yang penting Engkau Allah tetap selama-lamanya. Sudahkah kita mau berpikir seperti itu? Allah menjadi bagian kita. Saudara, Yeremia yang menyaksikan bagaimana Yerusalem runtuh,
Ya, hancur, babak belur, rakyat miskin menderita dijajah oleh Babel. Tapi dia berkata, Tuhan, Engkau adalah warisanku. Dalam terjemahan kita dalam kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat 24, Engkau adalah bagianku. Engkau adalah warisanku. Engkau adalah hartaku. Engkau satu-satunya Allah yang jadi harapanku. Sehingga aku berharap kepada Engkau. Biar kita belajar utamakan Tuhan. Saya begitu yakin, Yesus berkata, jangan kau khawatir. Berkali-kali Tuhan berkata, jangan kamu khawatir. Ya, kenapa? Karena hidup memang tidak lepas dari apa yang kita lihat. Yang penting beliau berkata apa? Pikirkanlah, selesaikan masalahmu hari ini. Enggak usah mikirkan yang besok. Yang paling utama adalah apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Dalam Matius 6:33 kita diminta untuk menempatkan Tuhan yang utama. Biarlah firman Tuhan hari ini Sobat Messenger boleh menggairahkan kita sekalian. Allah itu baik, karena itu berpikir yang positif. Ketika ada masalah, ya jangan mempertanyakan, jangan meragukan keadilan Allah. Allah itu baik bagi Sobat Messenger, bagi setiap kita. Yang kedua, dekatlah dengan Allah. Ketika engkau belum mendapatkan jawaban atas masalah pergumulanmu, dekatlah Allah, carilah Allah. Yang ketiga, apapun yang terjadi, utamakanlah Allah di atas segala kepentingan kita yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengar. Engkau ambil bagian dalam hidup kami. Kami sadar sebagai manusia insan yang terbatas ini, kami sadar hidup kami tidak luput dari pergumulan. Kami boleh belajar dari asap bagaimana bergumul, sehingga mengambil sebuah kesimpulan, Allah itu baik. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang bersih hati, yang tulus hati. Karena kami tahu bahwa memang Allah itu baik. Kau lihat setiap kami yang hadir, yang mengikuti firman-Mu hari ini. Engkau melihat apapun pergumulan kami, Tuhan berikan kekuatan ekstra, sehingga kami mampu melihat memang Engkau baik kepada kami. Dan berkati setiap kami, dan kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Sobat Messenger, Tuhan Yesus memberkati.